Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi ja'ala Muhammadan rasulan, alladzi ja'alal Qur'ana imama, alladzi ja'alal Islama dina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita masih di bulan Muharram, awal dari tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan umur yang diberikan Allah panjang ini kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah selalu di tiap waktu, matikanlah kita dalam keadaan husnul khatimah. Hanya itu yang kita minta. Dan dalam keadaan iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada di salah satu pesantren pada saat itu para santri sedang ujian, dan ini memang dipopulerkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas ini termasuk penyair yang sangat hebat sekali di zaman Harun ar-Rasyid di Baghdad, yang nama aslinya Abu Ali al-Hasani. Bahkan ada syairnya yang cukup populer, yaitu hila stulil firdausi ahla wal aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan qablal junubi wa fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pantas untuk masuk surga dan aku tidak kuat untuk masuk neraka. Berilah aku taubat, fahabli taubatan. Berilah aku taubat. Dan Engkau adalah sesungguhnya Maha Pengampun dosa-dosa yang maha besar. Jadi ini sangat filosofis sekali syair ini. Dan memang karena Abu Nawas sangat pintar, cerdik dalam membuat syair. Jadi kita ini, apapun dosa yang kita lakukan, kita akan diampuni oleh Allah asalkan kita itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada suatu cerita di salah satu pesantren. Pada saat itu para santri itu lagi ujian.
Kemudian yang mengawasi adalah seorang kiai. Kemudian Pak Kiai ngomong, "Wahai anak-anakku, kau jawab soal ini, kalian jawab soal ini dengan penuh kejujuran. Karena kejujuran itulah yang membuat kalian menjadi sukses, apapun posisi kalian." Akhirnya mereka sedang menjawab soal dengan hening, tetapi Pak Kiai itu membuka topinya, kemudian melihat sambil senyum. Sangat happy Kiai itu melihat dalam topinya itu, sambil menunggu anak muridnya yang sedang ujian. Tetapi ada yang usil, salah seorang santri. "Pak Kiai, kelihatannya Pak Kiai begitu happy dan senyum yang begitu bahagia. Apa yang dilihat oleh Pak Kiai?" Jawaban Pak Kiai, "Aku sedang melihat sorga di dalam peciku dan aku melihat bidadari yang sangat cantik." Bolehkah aku melihat Pak Kiai? Boleh, tapi dengan catatan. Kamu tidak akan bisa melihat apa yang aku lihat kalau kamu bukan orang yang soleh dan bukan orang beramal soleh. Kata Kiai seperti itu. Akhirnya dikasihlah topi itu sama santri dan dilihat oleh santri. "Oh iya Pak Kiai, alangkah indahnya sorga itu dan cantik-cantik bidadari." Sambil tersenyum seorang santri mengatakan seperti itu. Santri lainnya juga penasaran, "Coba aku lihat." Setelah dilihat, ternyata sama mengatakan, "Oh sangat indah sorga itu dan sangat cantik bidadari yang ada di dalam peci Pak Kiai." Terus seperti itu sama semua mengatakan sorga sangat indah, bidadari sangat cantik di dalam peci Kiai. Tapi ada seorang santri yang mengatakan, "Maaf Pak Kiai, saya tidak melihat apa-apa yang ada di dalam peci Kiai, hanya melihat warna hitam dan nomor peci." Apa filosofi daripada cerita ini? Kalau sudah kebohongan sistematis, struktural, dan masif, maka kebohongan itu menjadi berjamaah. Apa kata Pak Kiai? Yang lulus dalam ujian ini adalah santri ini yang mengatakan bahwa di peci saya memang tidak ada sorga dan tidak ada bidadari. Itu yang lulus. Karena santri ini mengatakan kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang sebenarnya, yang sejujurnya, walaupun itu pahit untuk menimpa dirinya, diintimidasi atau dibuli. Maka pada saat seorang santri yang ngomong begitu, langsung dibuli oleh para teman-temannya, mengatakan ada sorga dan bidadari di dalam peci Kiai. Dibilang bahwa santri itu tidak beramal soleh lah, dibilang santri itu tidak orang soleh lah, dibilang santri itu adalah dibuli habis-habisan. Seorang santri yang mengatakan tidak ada apa-apa di dalam peci Pak Kiai, habis dibuli, habis diceng, habis dicaci maki sama para santri yang mengatakan bahwa ada sorga dan bidadari dalam peci Kiai. Ini suatu cerita yang bahwa kalau sudah namanya kebohongan sistematis, struktural, dan masih kemudian berjamaah, dan tidak ada yang mengatakan kulil haq walau kana murran, maka akan terjadi sesuatu yang tidak akan benar kejadian ini, dan bisa menjadi hancur karena kebohongan dan kecurangan. Hadirin rahimakumullah, memang susah. Makanya dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', diuji sama Allah kelaparan, ketakutan, dan kelaparan. Jadi orang yang mengatakan bahwa sama membackup kebohongan, membackup kejujuran karena takut jabatannya hilang, karena takut lapar, karena takut tidak diangkat lagi menjadi sesuatu
apa-apa dan apa. Akhirnya dia mengatakan bahwa itu adalah benar, padahal pada intinya bahwa itu adalah hanya kebohongan dan kecurangan. Hadirin rahimakumullah. Memang apa kata Sayyidina Ali? Bukan hadis. Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu bila nizam yughlabul bil batil bin nizam. Kalau sudah kebenaran itu tidak dimanage dengan baik, maka tunggulah akan dikalahkan dengan kebatilan yang dimanage dengan baik. Hadirin rahimakumullah. Agama Islam itu agama pengkritik. Agama Islam itu agama yang dibenci sekaligus yang disegani dan ditakuti. Apa yang kita menjadi pasti otomatis dan zaman Nabi sampai sekarang pasti muncul orang-orang pengkritik terhadap kezaliman, kebohongan dan kecurangan. Itu pasti akan timbul dengan alamiah, dengan sunatullah, tidak by design, tidak. Kenapa? Karena agama Islam dan pengkritik. Melihat mengkritik orang yang zalim, mengkritik orang yang curang, mengkritik orang yang suka mengintimidasi, itu sudah sunatullah. Zaman Nabi Ibrahim, Namrud, karena Namrud itu zalim, Nabi Ibrahim mengkritik kelakuan Namrud. Bapaknya pun juga dikritik karena menyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Fir'aun karena zalim dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah mengkritik mereka yang menyembah berhala. Jadi memang bahwa Islam itu adalah agama pengkritik. Sudah qudratullah, tapi agama yang dibenci sekaligus disegani dan ditakuti. Banyak yang benci dengan agama Islam. Bahkan dari orang Islam sendiri pun juga ada lagi sekarang yang mengatakan terjadi radikalisme karena ada good looking, kemudian bisa hafaz Quran, jadi imam, itu salah satu indikasinya radikalisme. Apa iya good looking itu bisa menjadikan radikalisme? Padahal orang Islam itu sendiri iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ditakuti. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bagaimanapun juga sampai akhir hayat nanti Islam selalu diganggu. Belum lama di Swedia dibakar itu Al-Quran, nggak ada angin, nggak ada apa. Kenapa? Karena dibenci. Karena saking dibencinya maka Islam, umat Islam, Islamnya tidak berpolitik, Islam itu nilai, tapi umat Islamnya dihambat untuk berpolitik. Contoh, Rasulullah saat di Mekah tidak pernah sholat berjamaah, sholatnya ngumpet-ngumpet karena diganggu oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nggak pernah ada jamaah berjamaah sholat di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak punya kekuasaan. Kekuasaan dari mana? Kekuasaan direbut dari politik. Karena tidak punya kekuasaan, maka Rasul diintimidasi oleh yang punya kuasa. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Makanya di Mekah tidak ada yang nama sholat berjamaah, sholat ngumpet-ngumpet. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di situ beliau jadi gubernur. Disitulah Rasulullah punya kekuasaan. Akhirnya apa? Karena punya kekuasaan, ekonomi jadi bagus, sosial jadi bagus, semua dirapikan oleh Rasulullah karena Rasulullah menjadi gubernur saat di Madinah. Sampai ada sahabat sombong di Madinah, orang Yahudi dan Nasrani diintimidasi sama salah seorang sahabat. Akhirnya apa? Dikumpulkan para sahabat oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, don't destroy their identity. Jangan rusak keimanan mereka, mereka Yahudi dan Nasrani. Biarkan mereka beribadah. Yang kedua, don't destroy their property. Jangan rusak harta benda mereka Yahudi dan Nasrani. Ini di Madinah.
Karena Rasul punya kekuasaan menjadi gubernur. Yang ketiga, don't destroy their life. Jangan rusak kehidupan mereka Yahudi dan Nasrani. Biarkan mereka cari nafkah, biarkan anak-anaknya sekolah, jangan diganggu. Begitu toleransinya Rasulullah terhadap orang lain iman. Jadi kalau sudah kekuasaan dipegang sama orang Islam yang amanah, insya Allah minoritas akan terayomi. Tetapi kalau Islam menjadi minoritas salah satu negara, pasti akan diintimidasi. Rohingya, Uighur, Prancis, di Prancis banyak yang diintimidasi. Kenapa? Karena minoritas. Tetapi kalau salah seorang Islam yang amanah, pasti minoritas akan terjamin, diayomi dan aman. Karena itulah ajaran Rasulullah SAW. Jadi akhirnya kita berpikir dengan begini, berarti politik itu perlu kita rebut. Contoh, sebelum Gubernur Anies Baswedan, masjid di Taman Ismail Marzuki dihancurkan, jadikan taman. Tapi setelah Anies Baswedan jadi gubernur, dibangun lagi, begitu indahnya. Hadirin boleh cek, boleh lihat jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki di Cikini. Lebih baik, lebih indah dari yang sebelumnya. Ini karena apa? Karena pimpinannya yang berbeda. Kita bisa lihat, nggak setiap umat Islam itu, orang Islam pun juga akan amanah. Contoh, Kemal Atatürk, Muslim dia. Tapi kenapa Masjid Hagia Sophia dijadikan museum oleh Kemal Atatürk pada saat dia megang kekuasaan? Karena pada saat Kemal Atatürk dansa-dansa di istana, minum khamr di istana, terdengar suara azan dari Masjid Hagia Sophia. Akhirnya apa? Ditutup dan diganti dengan museum selama 85 tahun. Muslim Kemal Atatürk, tapi sekuler, tapi tidak amanah. Enggak setiap orang muslim itu pun juga dia amanah. Setelah Erdogan, digantilah jadikan masjid kembali Hagia Sophia itu. Yang tadinya jadikan museum, awalnya masjid. Karena terganggu Kemal Atatürk dengan dansa-dansa di istana, terdengar suara azan, maka ditutup masjid, diganti dengan museum. Selama 85 tahun baru sekarang sudah dijadikan masjid lagi, alhamdulillah. Apa? Tergantung dari leadership seseorang. Tidak orang dia muslim, pasti dia akan amanah. No, belum tentu. Tergantung sejauh mana keimanan pemimpin itu dalam menegakkan Islam. Makanya kita nggak usah takut dengan namanya orang ribut dengan khilafah. Apa sih itu khilafah? Khilafah itu alat, hadirin rahimakumullah. Alat ini adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Jadi alat ini mau dipakai ke demokrasi, monggo. Demokrasi sistem, khilafah alat. Mau dipakai kepada republik, monggo. Mau dipakai kepada kerajaan, monggo, nggak ada masalah. Yang jelas, kalau sistem negara itu demokrasi tapi tidak adil rakyatnya, tidak sejahtera, maka itu bukan khilafah. Kalau kerajaan itu tidak adil, tidak sejahtera rakyatnya, maka itu bukan khilafah. Jadi khilafah itu ujung-ujungnya goalnya adalah keadilan dan kesejahteraan. Dan dia hanya sebagai alat. Mau dipakai di sistem demokrasi, nggak masalah. Mau dipakai di kerajaan, tidak masalah. Mau dipakai di pada republik, tidak masalah. Jadi nggak perlu itu ditakutkan dengan khilafah itu. Siapa yang tidak suka dengan keadilan dan kesejahteraan? Semua pasti suka dengan itu. Nggak ada yang nggak suka dengan keadilan dan kesejahteraan. Jadi tergantung bagaimana kita memandang sesuatu masalah dengan pengetahuan kita, dengan pandangan kita. Sehingga kita terjadi gesekan-gesekan, karena itulah yang namanya ilmu. Sangat penting, hadirin rahimakumullah. Dan Islam tidak boleh bodoh. Yang pertama ayat turun, Iqra, bacalah. Maksudnya tuntut ilmu, dengan baca kita mendapatkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah saya singkat ini
menjadi pencerahan untuk hadirin rahimakumullah, terutama untuk diri saya, dan mudah-mudahan agama yang kita cintai ini, kita harus bangga dengan Islam, karena sudah lengkap, completely Islam itu. Hidup kita dengan Islam, mati kita dengan Islam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Warḍu 'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dila syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wakhzul man khajalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.